Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lagi pada siaran rohani yang digagas oleh HMP Teologi. Perkenalkan, saya Ruth Gloria Mariana Simons, alumni STFTGKI Saksa Mulkini Jayapura. Di saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan perlindungan Tuhan sehingga kami boleh ada di saat ini. Terima kasih atas perkenanan-Mu bagi kami sehingga kami boleh diperkenankan untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus-Mu mau tercurah atas kami agar kami boleh mengerti, tetapi terlebih khusus mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-17 dengan perikop janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dikatakan berbahagia, yaitu setiap kita yang mendengar, merenungkan, tetapi terlebih khusus mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya harap kita boleh ada dalam keadaan yang baik, semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tema renungan kita di hari ini yaitu ketulusan dalam komitmen. Dari pembacaan kita, mulai dari pasal yang ke-34 hingga pasal yang ke-35, secara keseluruhan berbicara mengenai hukuman yang akan diterima oleh bangsa Yehuda akibat dari ketidaktaatan mereka kepada kehendak Tuhan. Khusus pada pasal yang ke-34 ini, nubuat dari Yeremia ini merupakan suatu peringatan bagi bangsa Yehuda tentang konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Kita lihat pada pasalnya yang ke-34, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, saat tentara Babel menyerang atau mengepung bangsa Yehuda, Raja Sedekia merespon pesan dari Yeremia dengan membuat perjanjian dengan seluruh rakyat Yerusalem. Pembaruan atau perjanjian yang dibuat oleh para pejabat ini dan juga rakyat berkaitan dengan perbudakan atau para budak, di mana orang-orang atau budak-budak yang sebangsa dengan mereka tidak boleh dipekerjakan lebih dari 6 tahun. Karena itu, setelah sudah melewati masa perbudakan di tahun yang ke-7, setiap mereka harus dibebaskan dan harus mendapatkan kemerdekaan. Meskipun mereka sendiri yang menjual diri sebagai budak dengan alasan untuk melunasi hutang mereka, ataupun mereka adalah orang-orang yang dijual oleh hakim sebagai hukuman dari kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Raja Sedekia bersama dengan rakyatnya mengikat sumpah kepada Tuhan serta berjanji untuk melakukan setiap peraturan Tuhan, khususnya dalam hal perbudakan seperti yang telah kita ketahui ini. Awalnya mereka lakukan dengan baik, dengan harapan bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk melawan tentara Babel. Tetapi setelah mereka merasa sudah aman, ketika Babel tidak lagi mengepung bangsa Yehuda, orang-orang yang pernah diperbudak itu kembali diperbudak lagi. Bisa kita lihat pada pasalnya yang ke-11. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, telah terjadi pelanggaran akan janji yang telah dibuat dengan Tuhan, di mana kebebasan yang mereka berikan kepada para budak itu hanya bersifat sementara atau tidak berlangsung lama. Di sini mereka melanggar perjanjian, tetapi juga melakukan ketidakadilan dengan berbalik atau berubah pikiran. Oleh karena itu, kebenaran yang tidak dilaksanakan itu ditolak atau tidak diingat oleh Tuhan, seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang tentunya hal ini menyebabkan murka Tuhan atas bangsa ini dengan berbagai hukuman yang dapat kita lihat mulai dari pasal 17 hingga pasal ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Khususnya pada ayat ke-17, ayat ini merupakan respon langsung dari Tuhan terhadap pelanggaran perjanjian dari bangsa Yehuda. Di sini memperjelas sebab akibat yang akan diterima oleh mereka.
karena kenikmatan atau kesenangan duniawi yang kembali mereka peroleh, mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan dan tidak menaati kehendak Tuhan. Sama seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang boleh kita baca pada ayatnya yang ke-14. Dengan kembali memperbudak saudaranya, mereka tidak memiliki belas kasihan kepada sesama, bahkan lebih daripada itu, pelanggaran ini merupakan ketidakjujuran dan dosa di hadapan Tuhan. Karena tidak mau membebaskan sesama mereka, Tuhan berfirman bahwa Dia akan memaklumkan pembebasan atau memaklumkan kemerdekaan bagi bangsa Yehuda. Tetapi ini bukanlah suatu kemerdekaan yang membawa kebaikan, melainkan sebaliknya kemerdekaan untuk dibinasakan oleh pedang, kemerdekaan untuk dibinasakan kepada kelaparan, kepada penyakit sampar dan lain-lain. Kemudian dikatakan lagi bahwa bangsa ini akan dijadikan kengerian atau pemusnahan bagi semua kerajaan di bumi. Karena akibat dari ketidaktaatan dan pengingkaran janji yang mereka lakukan terhadap Tuhan, mereka kembali diserahkan kepada bangsa Babel untuk dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari penjelasan di atas dapat kita lihat beberapa poin penting dari pembacaan ini, yaitu yang pertama, ada perlakuan istimewa Tuhan terhadap bangsa ini. Pertama, ada perbedaan perlakuan dalam perjanjian Tuhan terhadap budak yang berasal dari bangsa ini dan juga budak yang berasal dari bangsa lain mengenai masa perbudakan seperti yang telah kita jelaskan dengar tadi. Kedua, Tuhan sendiri memberikan kepada mereka kebebasan dari tangan musuh. Tuhan sendiri yang akan melawan musuh mereka, asalkan mereka mau taat pada perintah dan perjanjian yang telah diikat dengan Tuhan. Bagian yang kedua yaitu tentang dasar hukum Tuhan, seperti pada Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Dalam pembacaan ini juga hukum Tuhan menekankan pentingnya saling mengasihi. Bagian yang ketiga yang paling penting juga yaitu tentang perjanjian dengan Tuhan. Membuat perjanjian atau nasar dengan Tuhan dan juga sesama adalah hal yang sangat serius. Perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran hati dan juga dengan kesiapan untuk menepatinya. Jika kita tidak memiliki kesiapan untuk menepatinya, maka yang terjadi nantinya adalah melanggar. Dan ketika kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, berarti itu mengundang kutuk bagi diri kita sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil dari pembacaan kita di saat ini, yang pertama yaitu ketaatan pada perintah Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan. Dari pembacaan di saat ini kita diajarkan untuk taat pada perintah Tuhan, yang berarti menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Kristiani dalam setiap aspek kehidupan kita. Menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kita, sesuai dengan yang telah kita dengarkan dan kita baca lewat Alkitab. Kira-kira apa saja yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, untuk saling menghormati dan mengasihi antara satu dengan yang lain. Walaupun pada teks tersebut membahas perbedaan perlakuan terhadap budak dari sesama bangsa dan bangsa lain, namun sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk mengasihi dan menghormati semua orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Kita juga diajarkan Tuhan untuk saling memperhatikan, saling berbelas kasih, membebaskan seperti kita telah dibebaskan, mengampuni seperti kita telah diampuni, sebagaimana Tuhan telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Hal ini bisa kita terapkan dalam hubungan kita, di dalam keluarga, dengan orang tua, antara bapak dan ibu, anak-anak dan anak-anak, di dalam komunitas dimanapun kita berada. Di saat kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau saat kita lalai, mungkin saja kita tidak secara langsung mendapatkan hukuman seperti yang dirasakan oleh bangsa Yehuda. Kita tidak dimusnahkan atau diserahkan kepada pedang dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak cara yang Tuhan dapat pakai untuk membuat kita berbalik kepada kehendak Tuhan. Apakah Tuhan melakukan itu karena Dia tidak menyayangi kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Dia begitu mengasihi kita, maka kita masih mendapatkan pengasihan Tuhan.
kita tidak lagi menghadapi situasi seperti yang terjadi pada bangsa Yehuda. Oleh karena itu, dari firman Tuhan di saat ini, mari kita diingatkan kembali untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Mulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu kita berlaku adil terhadap sesama, kerabat, orang tua, teman, dan juga saling mengasihi. Bagian yang kedua dari yang dapat kita pelajari dari firman ini yaitu menepati janji sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab. Ketika membuat perjanjian dengan orang lain juga dengan Tuhan, harus kita lakukan dengan kejujuran hati dan kesiapan untuk menepatinya. Karena dari hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berkarakter, orang yang dapat dipercaya dalam setiap keadaan dan setiap komitmen yang kita buat. Misalnya saat kita dijanjikan oleh seseorang untuk diberikan sesuatu atau dijanjikan tentang sesuatu hal yang baik, ketika orang tersebut menepatinya, pasti kita merasa senang atau pasti kita sangat mempercayai dia, menaruh kepercayaan kepada dia, kita merasa dihargai. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita yang melakukannya, pasti orang-orang tersebut juga merasa dihargai dan akan mempercayai kita. Nah, dengan begitu kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Oleh karena itulah, mari kita menerapkan prinsip-prinsip ketulusan agar kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dapat terjalin suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar memampukan dan menguatkan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menaati hukum Tuhan, menaati perintah Tuhan dalam kehidupan kami dengan mengasihi sesama, dengan berlaku adil kepada sesama, tetapi juga kami boleh diajarkan dan dimampukan untuk bertanggung jawab dalam melakukan setiap kerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.